warahmatullahi wabarakatuh. Saya teringat sebuah kisah yang sangat menarik tentang apa itu zuhud. Suatu ketika ada seorang santri yang berguru di sebuah pondok pesantren. Karena memang dia merasa memiliki kemampuan intelektual yang rendah, dia kesulitan untuk mencerna setiap ilmu yang disampaikan oleh sang kiai. Salah satunya adalah tentang zuhud. Suatu ketika si santri ini mendatangi sang kiai dan bertanya, "Wahai kiai, zuhud itu yang seperti apa? Karena saya ilmunya rendah, saya bingung untuk bisa memaknai zuhud itu. Bagi saya terlalu tinggi." Sang kiai tersenyum mendengar pertanyaan si santri. Kemudian sang kiai ini memberikan sebuah tugas kepada si santri ini. "Sudah, begini saja. Sekarang kamu ke sumur yang dekat pondok. Kemudian kamu menimba air sebanyak-banyaknya. Kemudian kamu isi bak mandi yang ada di sana sampai penuh. Oke? Baik. Kemudian si santri ini dengan sami'na wa ta'na langsung siap. Baik. Meskipun dalam hati dia berpikir, saya akan tanya tentang zuhud gitu ya. Tapi kok malah suruh nimba air di sumur. Tapi karena dia begitu sami'na wa ta'na dengan sang kiai, dia langsung bergegas dan melaksanakan apa yang ditugaskan oleh sang kiai. Dia menimba hingga penuh. Setelah penuh, dia bergegas kembali ke kediaman sang kiai untuk laporan. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Baik kiai, tugas kiai sudah saya selesaikan. Ya, saya sudah menimba dan baknya sudah saya penuhi sampai luber-luber. Sekarang saya boleh tahu sang kiai, zuhud itu apa?" Kembali sang kiai malah justru menugaskan perintah yang berbeda. Sang kiai ini justru bertanya, "Kamu sudah mandi belum?" Sang santri ini jawab, "Belum sang kiai." "Oke, kalau gitu sekarang kamu kembali ke sumur, mandi sebersih mungkin. Habis itu kesini lagi." Semakin bingung nih si santri, tapi ya sudahlah, sami'na wa ta'na. Ini dia berangkat kembali ke sumur, mandi sebersih mungkin, kemudian sudah dandan pakai pakaian terbaik, kemudian datang lagi ke Pak Kiai. "Assalamualaikum, Pak Kiai, saya sudah selesai mandi, saya sudah bersih." Kemudian sang kiai ini menjawab dan menjelaskan, "Kamu baru saja mengaplikasikan ilmu zuhud." Santri ini kebingungan, bagaimana bisa? Ya, zuhud itu seperti kamu menimba dengan keras, mengambil sebanyak-banyaknya dari sumur, kemudian kamu isi bak mandinya sampai penuh. Tapi ketika kamu mandi tadi, apakah semua air yang ada di bak kamu habiskan? Tidak sang kiai, saya hanya memakai sedikit saja. Nah, sisanya untuk siapa? Untuk teman-teman saya yang lain, untuk orang lain. Itulah zuhud. Kamu mengambil sebanyak-banyaknya, mencari sebanyak-banyaknya, dikumpulkan dalam sebuah bak, kemudian kamu menggunakan untukmu sendiri sedikit saja. Kemudian sisanya yang lain kamu gunakan untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Itulah zuhud. Akhirnya si santri ini mulai paham, itu zuhud. Inilah teman-teman semuanya konsep zuhud. Kita boleh di dunia ini mencari sebanyak-banyaknya, punya ambisi untuk menjadi orang kaya yang berlimpah harta, yang harapannya harta itu bisa menjadikan kita orang yang semakin mampu, semakin mapan, kemudian bebas secara finansial. Karena kita memahami konsep zuhud, harta yang kita miliki, harta yang kita kumpulkan, tidak semuanya kita gunakan untuk kita. Kita tetap menggunakannya untuk kebutuhan-kebutuhan yang memang kita perlukan. Tidak banyak mungkin yang kita gunakan. Tapi karena kita tahu zuhud, sebagian yang lain yang bahkan lebih besar kita gunakan untuk membantu orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk bersedekah, untuk berzakat, untuk memberangkatkan orang tua haji, untuk membantu siapapun saudara-saudara kita yang kesulitan atau kesusahan. Inilah teman-teman semuanya konsep zuhud,
bagaimana kita bekerja sekeras mungkin, mencari sebanyak mungkin, jelas dengan cara-cara yang halal, tetapi hasilnya tidak semuanya kita nikmati sendiri. Hasilnya kita gunakan untuk memberikan manfaat bagi banyak orang di sekitar kita. Demikian teman-teman semuanya, semoga bisa menjadi inspirasi dan semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.